bikin PPKM dengan memperbanyak. Sebagai masyarakat sesungguhnya di lapangan nggak peduli. Anda bisa aja kan? Nggak peduli sesungguhnya. Karena pada hakikatnya Anda memberikan gambaran double standar. Anda memperkenalkan warga asing untuk masuk, pada saat yang sama Anda melarang warga negara Anda sendiri pergi ke lain negara. Soalnya adalah ketidakmampuan kebijakan makro fiskal dan moneter mengatasi situasi, dan yang paling penting adalah kebijakan yang muncul, kebijakan yang tidak efektif sehingga tidak mengatasi masalah. Dan yang ketiga, seperti bilang di situ sini, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan itu tetap tinggi. Sehingga yang terjadi masing-masing pihak mengatasi dirinya sendiri, dan kebijakan makro yang fiskal dan moneter itu seperti lumpuh menghadapi gejolak. Jadi apapun yang disampaikan pemerintah, apapun kebijakan yang diambil cenderung stagnan dan kepercayaan publiknya rendah, public trust. Lalu bagaimana mengatasi ini semua? Sebelum sampai, saya nggak bicara yang aneh-aneh ya, yang kira-kira ekonomi. Tapi sebelum sampai bicara kan pertanyaan solusi. Iya. Pertanyaan jangan bicara solusi dulu. Bicara dulu struktur masalahnya yang benar gitu. Karena menjelang buka ini kan ada tergantung buru-buru kadang-kadang. Tapi struktur masalahnya dulu, ya, akar masalah tahu kita, lalu solusinya. Yang pertama, kebijakan fiskalnya tidak efektif. Karena korupsi di bansos itu menunjukkan tidak efektif. Pembiayaan di UMKM tidak juga menunjukkan penguatan pada UMKM. Itu yang muncul. Yang berikutnya, kebijakan perpajakan seperti PPNBM itu sebenarnya memperkaya orang kaya, khususnya korporasi besar posisinya. Contohnya? PPNBM Anda hapus untuk yang namanya otomotif. Begitu juga yang namanya PPNBM untuk perumahan, untuk 2 miliar ke atas Anda hapus. Artinya orang kaya. Saya mau beli mobil beberapa biji lagi supaya revenue makin keren. Tapi saya yang terbatas hanya untuk kelas-kelas tertentu, bukan mobil premium. Tapi tetap dia menunjukkan kelas menengah atas. Sampai berapa? 2.500 cc ya? 2.500 cc ke bawah, tapi lebih banyak 2.000 cc, 1.500 cc. Nah, artinya kebijakan fiskalnya seperti saya bilang dia tidak efektif di situ. Alokasinya nggak benar, distribusi. Jadi kalau diambil dalam perspektif ekonomi politik fiskal, kita bisa lihat alokasinya nggak benar, distribusinya nggak benar, alokasi tidak benar, distribusi nggak benar, stabilisasinya nggak benar, nggak. Maka Anda bisa lihat situasinya orang mengatasi diri sendiri. Jadi itulah kemudian sekarang ini istilahnya cari selamat. Orang cari selamat. Itu bisa kelihatan misalnya pada angka meningkatnya Gini rasio. Jadi gambaran ketidakbenaran alokasi, distribusi, dan stabilisasi pada fiskal itu nampak pada Gini rasio. Itu nampak pada meningkatnya kemiskinan. Itu menampak pada meningkatnya pengangguran. Kesenjangan makin tinggi. Makin tinggi pasti. Padahal itu kesenjangan level pengeluaran, bukan kesenjangan pada level pendapatan. Kalau Anda ambil lagi pada kesenjangan level pendapatan, lebih gila lagi. Ini posisinya. Jadi orang terpaksa spending, entah pendapatannya dari mana. Karena untuk makan tetap. Ada indikator lain. Hengkangnya Citibank di consumer itu menunjukkan tingkat persaingan perbankan yang tinggi. Ini level kita tadi fiskal ya, kita geser ke moneter. Hengkangnya Citibank itu level consumer, itu menunjukkan persaingan perbankan tinggi. Tapi pada saat yang sama ada yang tidak efektif, apa yang tidak efisien, apa indikatornya? SBI harganya tinggi, 7,92 bahkan sampai dengan 8,1 sekian posisinya. Indeks harga saham gabungan SBI jatuh. Itu surat berharga Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia. Lalu indeks harga saham gabungan jatuh, posisinya di bawah 6.000 lagi. Itu berarti di bawah level psikologis. Saat yang sama, tingkat suku bunga bank tetap tinggi dan permohonan kredit tetap stagnan. Saat yang sama terjadi persaingan tidak sehat antara SBI, tingkat suku bunga tadi posisinya, dengan harga saham gabungan. Dan yang benar, jatuhnya nilai tukar. Apa artinya? Fiskalnya rusak, moneternya rusak. Orang melihatnya gimana prospek kita nih kalau kayak gini? Nilai tukar kita berapa sekarang? 14.600, bergerak 14.600. Volume oh, sorry. Ternyata volume saya belum digedein. Ya, saya sudah ya. Yang itu juga. Tadi masuk nggak? Masuk, tapi agak kecil soalnya. Ya kita tetap ya maksimal dulu. Iya. Ya, silakan Bang terus Bang.
Ini abang gini aja bang. Nih. Oke. Jadi kalau dilihat dari bagaimana kita melihat struktur fiskal dan moneter tidak sehat, maka kenanya di mikro, karena makro itu adalah agregasi mikro. Apa bisa kita lihat sekarang? Orang miskin makin terserah. Anda bisa lihat munculnya penyakit masalah kejahatan sosial yang makin meningkat. Kita ambil data sederhana saja deh. Ambil data yang namanya BPS. Kalau kita ambil data BPS, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya pengangguran, diikuti dengan makin banyaknya usia produktif yang tidak aktif. Usia produktif tidak aktif, artinya mereka durate pada usia produktif. Itu tercermin pada kata-kata Sri Mulyani, ekonomi Islam lah yang bisa menjawab jebakan income. Jadi ekonomi Islam beda dia. Pertama dia minta infak, Ya, yang kedua sekarang dia bilang ekonomi Islam Islam. yang bisa mengatasi jebakan middle income trap, jebakan pendapatan menengah. Artinya sesungguhnya dia nyerah, apalagi terus dia bilang dia minta tolong pada Bank Dunia dan IMF. Iya. Apalagi Minta terus awasin. minta diawasin posisinya. Pada saatnya sama, Sebenarnya itu kalau bahasa istilahnya nyilih tangan orang lain untuk bilang sama Pak Jokowi mungkin saja. bisa juga itu gambaran begini, Pak Jokowi ini Anda nggak bisa begini terus menerus. Nggak enak ngomong langsung kan? Dia pakai Iya, Bank iya. Dunia. Kan biasanya kan kita lebih percaya dari sama asing biasanya kan. Padahal- asing ngomong Tapi masih ingat, Hmm. ini presentasi saya sejak 2015 dan kemudian saya kutip pada periode 2020 karena ada problematik yang konsisten. Apa itu? Bank Dunia sejak awal menganggap bahwa Indonesia menghadapi lack of triple C, lack of triple C, credibility, certainty, compliance. compliance. Jadi ada Jadi persoalan kredibilitas, Hah? kepastian, Kepastian? termasuk kepastian hukum kepatuhan. Iya, dan iya. kepatuhan. Nah, ketika bicara certainty yang lack of certainty, itu muncul dari pendapat Montesquieu. Anda buruk dalam melakukan penegakan hukum. Ketika Anda ambil kata-kata buruk dalam penegakan hukum, dia muncul dalam kasus ekonomi, yang muncul uncertainty, yang muncul kompleksitas. Montesquieu itu lembaga yang suka Bikin riset ya, Iya, sama riset pemerintah ekonomi, kapital ya, dan lain ya. sebagainya. Semuanya jadi lembaga pemerintah kredit posisinya. Nah, gambaran itu akhirnya memberi pemahaman kalau defisit anggaran terus naik. Nah, gambaran itu menunjukkan bahwa tax ratio tetap di bawah 10% tidak tercapai. Gambaran itu juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan jelek posisinya di kuartal pertama, tapi pada saat yang sama belanjanya, aplikasinya, realisasi belanjanya tinggi. Kan ada sesuatu yang menjongkak nggak karuan kalau lihat dari situ. Ya, tapi kita bang ya, kita bicara mengenai hal yang buruk gitu sudah ya. Ya. Sebenarnya ada nggak hal yang baik, yang masih baik, yang kemudian bisa dijadikan opportunity untuk mengatasi masalah? Atau nggak ada? Saya tidak bicara di level makro ya. Iya. Kalau Anda bertanya kayak gitu, saya tidak bicara di level makro. Saya bicara di level mikro. Di level mikro, sesungguhnya dengan kekuatan masyarakat yang bergerak sendiri-sendiri, seolah-olah membuat barikade dengan kebijakan yang ada. Opportunity itu ada. Dan itu besar. Dalam istilah saya, dengan jumlah uang sekitar 6.000 triliun di belakang masyarakat, tadinya 5.700-an, posisi terus naik sampai 6.000 triliun. 6.000 triliun itu apa? Uang pihak ketiga. Dana pihak ketiga di perbankan. Yang tidak digunakan. DPK statusnya, dana pihak ketiga, bukan tidak digunakan. Iya. Dia akan digunakan jika perbankan menyalurkan kredit, tapi kan posisi kredit sedang menurun, LDR-nya turun, lending deposit ratio-nya menurun. Artinya uang ini, DPK ini menunjukkan bahwa masyarakat punya kapasitas sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu indikatornya di DPK, dana pihak ketiga. Jumlahnya 6.000 triliun. Sekitar 6.000 Kayak utang Indonesia. Utang Indonesia sudah 6.700. Oh iya, udah lebih dari 6.000 dari ya. posisi itu ya. Posisi. Nah, kalau kita lihat dari posisi ini, opportunity-nya ada, maka wajar kalau masyarakat bergerak sendiri-sendiri. Tapi pada saat yang sama Anda bisa lihat, Anda boleh bikin PPKM dengan memperpendek. Sebagian masyarakat sesungguhnya di lapangan nggak peduli itu. Anda bisa lihat Jakarta, nggak peduli sesungguhnya. Karena pada hakikatnya Anda memberikan gambaran double standar. Anda memperkenalkan warga asing untuk masuk, pada saat yang sama Anda mengelarang warga negara Anda sendiri pergi ke lain. Ya, ini apa? Itu uncertainty namanya. Ketidakpastian gambaran itu. Gambaran Bahkan ketidakpastian. diskriminasi. Posisi diskriminasi, ketidakpastian itu ujungnya adalah soal ketidakadilan. Hmm. Kalau ketidakadilan, tiga hal tadi.
ada ketidakpastian, ada diskriminasi posisinya, dan di situ kemudian menggambarkan ketidakadilan dalam perekonomian, itu menggambarkan bahwa ada hak, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Itu problem ekonominya gitu loh. Ya, oke. Tadi ada opportunity kalau sebenarnya ada dana pihak ketiga yang bisa digunakan di perbankan 6.000 triliun, tapi itu sangat tergantung bagaimana macam-macam ya, tergantung kebijakan pemerintah, kepercayaan kepada pemerintah dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu solusi yang ditawarkan apa? Atau begini, solusi yang barangkali bisa diambil pemerintahan sekarang dan solusi yang abang tawarkan. Revolusi kebijakan. Revolusi kebijakan, bukan revolusi akhlak ya, bukan ya? Revolusi kebijakan dulu. Revolusi kebijakan dulu kita ambil. Dan revolusi kebijakan itu komponennya akhlak. Oke, apa misalnya revolusi kebijakan? Anda berhenti melakukan permusuhan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Oke, satu, berhentilah memusuhi kelompok tertentu ya. Bangun dulu rasa keadilan Dengan mengecap mereka radikal dan lain sebagainya. Padahal dana mereka cukup powerful di perbankan. Dan Anda sedang minta duitnya lewat BPKH, duitnya itu masih 135 triliun. Oke. Iya ya, dana badan pengelola dana Uang haji itu masih tinggi. Iya. Jadi wakaf itu, wakaf uang arahnya adalah mau menggunakan itu posisinya kalau kita mau lihat. Oke, satu. Kedua? Jadi yang kedua, setelah Anda berhenti memusuhi, yang dibangun adalah yang kedua itu Anda mesti munculkan kepercayaan masyarakat bahwa Anda mau kembali membangun kepercayaan masyarakat. Ada problem begini, Bangunlah kepercayaan masyarakat. kembali. Ya. Nah, Anda nggak usah bilang begini, Indonesia akan mencapai pertumbuhan perekonomian tertinggi. Logikanya apa? Anda sedang mimpi di siang bolong kalau kayak gitu. Bahwa untuk mencapai yang kemarin aja Anda sudah tahun pertama aja mencapai 7% nggak bisa, cuma 5%. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID. Saya ambil tesis internasional Refli ini. Di dalam perdebatan kalangan intelektual Amerika dalam dunia ekonomi politik disebut begini, jika satu pemerintahan, lagi-lagi saya ulang, jika satu pemerintahan mengambil kebijakan gitu ya, seperti sebelumnya krisis dalam kebijakan ekonomi politiknya, maka dia sesungguhnya berada dalam masalah, dia sendiri masalah. Jadi ada masalahnya double, sebelum COVID itu sudah masalah, Ya, dalam COVID juga masalah. Artinya dia mesti keluar dari kebijakan itu, maka muncul kajian tentang utang di sana sendiri. Mana yang mesti direstrukturisasi, mana yang mesti dimaafkan, masa yang mesti ditambah, itu posisinya, dan mana yang mesti dihapuskan lebih lanjut, gitu posisinya. Muncul tuh kebijakan itu menarik perdebatan. dua ya, jadi tadi berhentilah memusuhi kelompok. Ya. Dua, bangun kembali kepercayaan kepercayaan masyarakat. Tiga, Nah, ketiga tadi, undang mereka untuk bangun bersama-sama di bidang ekonomi, bahwa yang Anda lakukan adalah kebersamaan. Apa itu? Nggak perlu berutang, berhentilah berutang. berhenti berutang ya. Berhenti berutang, terutama basisnya riba. Terutama basis riba. Kenapa? Sederhana sekali. Semua negara yang tidak menerapkan riba dalam konstruksi sekarang itu justru mampu mengatasi masalah. Aduh kamu, ini terbalik itu anunya, kabelnya. Many times. Okay, it's okay. Ya. Nah, okay, thank you very much. Ya. Jadi kalau kita lihat dari negara-negara yang berhasil mengatasi krisis, sesungguhnya mereka yang sesungguhnya menerapkan apa yang disebut dengan zero interest rate. Dan zero interest rate itu adalah bagian dari ekonomi Islam. Tingkat suku bunga 0, bahkan negatif. Jepang negatif, Swiss negatif. Amerika sendiri cuma 0,1. Tapi memang Fed rate-nya tinggi, Federal Reserve Treasury-nya tinggi posisinya gitu. Itu yang ketiga ya, yang keempat Ya. apa? Nah yang keempat, kalau kita mau lihat lagi sekarang posisinya, kita lihat sekarang sektor mana yang segera bisa memulihkan pilihan sektor jadinya. Pilihan sektor itu adalah pilihan sektor publik. Nah kalau diambil pilihan sektor publik, maka kata kuncinya tetap di sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Nah Anda membiarkan yang namanya impor tekstil besar-besaran, rusak di dalam. Itu salah satu contoh. Digulung habis-habisan industri tekstil pangan apa di dalam. Yang saat yang sama, Anda impor pangan. Anda impor garam, Anda impornya namanya kedelai, Anda impornya namanya gula. Gimana ceritanya? Padahal itu sektor yang bisa, Anda bilang, iya kami akan mempertimbangkan kali impor beras. Nggak bisa. Anda harus berhenti, Anda harus kembali betul-betul berpihak memproduksi. Kan itu jalan keluar. Jadi sektor publik ya? Sektor publik yang harus Anda perbaiki.
bukan sektor konglomerasi. Iya, gitu. 5, kalau Anda 5. memang mau mendukung posisi pembiayaan masyarakat gitu ya, turunkan suku bunga. Jadi efektifkan itu pembelanjaan masyarakat gitu ya, melalui dukungan pembiayaan, pendanaan. Anda tahu nggak ya namanya Amerika memberikan bantuan keluarga itu sampai dengan berapa? Sampai dengan berapa? $1.600. $1.600. $1.600 satu bulan. 20 juta. Iya lah, lebih dong kali 14. Iya. Lebih kali 14.000 berapa posisi? Dan setahun sampai berapa posisinya? Kalau Anda single, Anda dapetinnya lebih lagi, dicukupkan sesuai dengan kebutuhan. Artinya Biden betul-betul menginjeksikan, istilah sederhananya begini, Biden membanjiri duit tunai di masyarakat, gitu logikanya. Sekarang kan Indonesia tidak membanjiri masyarakatnya dengan duit tunai, pasar tidak banjir dengan duit tunai. Bahkan jadi boleh kebijakan itu untuk men-trigger perekonomian di bawah ya? Iya. Yang real? Yang konkret, yang sektor realnya hidup posisinya. Real, ya. Jadi bukan Anda memainkan sektor keuangan, penting bukan yang dunia maya. Dunia maya atau kemudian di level highest gitu posisinya. Tapi Anda betul-betul memainkan sektor real. Jadi bagaimana Anda melihat Biden, bagaimana Anda melihat Merkel, bagaimana Anda melihat katakan Jerman, dan kemudian Anda melihat yang namanya Jepang, semuanya begitu. Persoalannya kenapa kita tidak bisa mau membanjiri itu? Karena keberpihakan. Bukan. Apa? Karena Anda masih terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai ultra neoliberal. Okay. Bukan lagi neoliberal, Anda sudah dalam posisi ultra neoliberal. Makanya suku bunga tinggi. Makanya Anda tetap main-main yang namanya SBN. Amerika saja menggunakan kebijakan yang populis sosialis begini. Suka tidak suka dia sudah tinggalkan. Bahkan Anda perlu tahu dalam perdebatan pemikiran tadi saya sebut dengan seorang ekonom senior di Indonesia, saya baru dan debat diskusi bersama mereka. Dalam pemikiran Amerika, bahkan dengan Institute New Economic Thinking-nya, mereka menganggap bahwa ternyata neoliberal memang tidak menyelesaikan masalah. Maka kita butuhkan alternatif pemikiran. Dan itu jadi saya orang ceritain. sudah bergerak pergi, kita baru ambil. Bahkan kita masih menikmati. Oh, kan itu salah posisinya. ya Bang Nursi, waktu rupanya kita harus buka puasa ya. Baik. Bentar lagi. Ya. Closing statement Bang. Selama Indonesia tetap dalam kondisi seperti sekarang, kita tidak keluar dari perangkap yang namanya kekuatan modal untuk mendikte Indonesia. Itu kata kunci. Dan Anda bisa lihat ini bukan pekerjaan 1-2 dekade. Ini pekerjaan sudah hampir dari 5-6 sampai dengan sekarang hampir 4 dekade. 4 dekade kita didikte habis-habisan kekuatan dan kita tidak bisa keluar. Dan kita harus keluar dari dikte kekuatan modal. Itu penting.